Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Taala berikan kepada kita. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Usul Sunnah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Abdus Al-Attar, salah seorang murid Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu, mengatakan, aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya usul sunnah adalah berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, dan meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, di sini muallif mengatakan semoga Allah meridhoi beliau. Beliau adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad adalah imam Ahlus Sunnah yang lahir tahun 164 Hijriyah wa tufiya, dan beliau meninggal tahun 241 Hijriyah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Beliau Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, usul sunnati indana. Usul sunnah adalah, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, usul sunnah ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah kata usul, dan yang kedua adalah kata sunnah. Kata usul, dia adalah bentuk jamak. Kata usul adalah bentuk jamak, dan bentuk mufradnya adalah al-asl. Al-aslu huwa asfal, dan yang dimaksud dengan asal adalah asfal. Misal, aslu jabali huwa asfalul jabal. Apabila dikatakan usul dari gunung, maka dia adalah bagian yang terbawah dari gunung. Contoh lain adalah apabila dikatakan aslu sajarati fahuwa asfalus sajarah. Apabila dikatakan usul dari pohon, maka dia adalah bagian yang paling bawah dari
pohon. Wa qala usuliyin al-aslu huwa ma yubna alaihi ghairih. Dan para ahli usul mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan usul itu adalah apa yang berdiri darinya sesuatu yang lain. Au ma yatafarra'u alaihi syai', atau sesuatu yang dia akan memiliki cabang-cabang. Kalau dia ada cabangnya, maka dia akan ada usulnya, ada pokoknya, ada dasarnya. Karena tidak mungkin ada cabang kalau tidak ada usul. Adapun secara istilah, maka usul ini memiliki 4 makna. Yang pertama, usul ini bermakna ad-dalilu tafsili, yaitu dalil secara terperinci. Misal, innal wudu'a 'inda as-salati wajibun, wa aslu dzalika qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullaha salata ahadukum idza ahdatsa hatta yatawadda. Contohnya adalah apabila ditanyakan apa hukum wudu ketika hendak akan sholat, maka kita katakan hukum wudu ketika akan sholat apabila orang itu berhadas adalah wajib. Asalnya, kenapa dikatakan wajib? Adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Asal di sini adalah ad-dalilu tafsili, dalil yang terperinci. Maksudnya asalnya apa dari ungkapan ini? Kamu mengatakan misalnya sholat itu wajib, apa sih dasarnya? Asalnya itu apa? Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-qa'idatul mustamirrah. Misal al-aslu fil amri mutlaqan lil wujub. Yang kedua adalah kata asal ini, kata aslu atau usul, yang dia merupakan suatu kaedah. Contoh kaedah di dalam suatu perintah menunjukkan wajibnya. Usul atau kaedah dalam suatu perintah menunjukkan wajibnya. Kemudian yang ketiga adalah ala amri mustashabi. Misal al-aslu bara'atu zimmah. Yang ketiga adalah dia sesuai dengan perkara yang menyertainya. Contohnya adalah hukum asal dari seseorang itu adalah dia tidak bersalah. Contoh, ada seorang yang datang kepada hakim, kemudian dia mengatakan fulan itu telah mengambil uang saya. Maka hakim akan nanya, apa yang menjadi landasannya? Apa alasan dari engkau menuduh si fulan ini? Mana buktinya? Kalau dia katakan saya tidak ada bukti, maka hakim akan mengatakan al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal orang itu adalah tidak bersalah sampai kalian dapat mendatangkan bukti ataupun ada saksinya, baru bisa mengklaim orang itu benar atau salahnya.
Kemudian yang keempat, kata asal ini adalah ma yuqasu alaihi syai', yakni min arkanil qiyas. Yaitu asal itu adalah di antara rukun dalam qiyas, yang dia dikiaskan padanya sesuatu. Ini asalnya. Kemudian dari asal ini nanti dikiaskan. Oh, kenapa ini hukumnya halal? Oh, ini kenapa hukumnya haram? Oh, ini kiasnya seperti ini. Nah, ini kata usul ya, ini kata usul. Kemudian yang kedua adalah kata sunnah. Sunnah, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Sunnah ini memiliki 3 makna. Wa sunnatu tutlaqu fi istilahi al-muhaddithin ala ma athara anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulin aw fi'lin aw takririn, wa ma nusiba ila nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sunnati fi'liyati aw qauliyah, fa kullu dzalika min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah yang pertama adalah ma uthira anin nabi, apa yang menjadi peninggalan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan beliau ataupun perbuatan beliau ataupun persetujuan beliau. Ini adalah sunnah yang sering digunakan oleh para muhadditsin, oleh para ahli hadis. Perkataan Nabi sunnah, perbuatan Nabi itu sunnah Nabi. Kemudian suatu tindakan yang disetujui oleh Nabi, maka ini pun juga sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga setiap perkara yang dinisbatkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dinisbatkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabatnya. Nanti akan kita kenal dengan istilah hadis yang marfu. Ya, Abu Bakar mengatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu seperti ini. Ali mengatakan Rasulullah pernah mengerjakan ini. Ini pun disebut juga dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa tutlaqu sunnah fi istilahi musannifin fi kitabil aqaid, fi kitabil aqaid ala sunnati allati hiya fi muqabil al bid'ah, kama yuqalu hadha ar-rajul min ahli sunnah wa hadha rajul min ahlil bid'ah. Dan yang kedua, makna sunnah ini yaitu istilah sunnah yang sering dibawakan oleh penulis kitab-kitab akidah. Yang mana yang mereka maksud dengan sunnah di sini adalah sunnah yang merupakan lawan dari bid'ah. Artinya, sewaktu dikatakan fulan ahlu sunnah, maka si fulan ini berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apabila dikatakan fulan itu ahlul bid'ah, maka
dia berada di atas kebid'ahan. Ini adalah sunnah menurut para musannifin, ya, penulis kitab-kitab akidah, atau menurut istilah ya akidah, ya, secara akidah, yaitu sunnah yang merupakan lawan dari bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah sunnah talaba fi'lin ghairu jazim, yaitu sunnah yang dia merupakan suatu yang diperintahkan seseorang untuk mengerjakannya, namun perintah tersebut tidak sampai pada hukum wajib, dan dia tidak juga termasuk haram, tidak juga termasuk makruh, dan tidak juga termasuk mubah. Dia diperintahkan, perkara ini diperintahkan, akan tapi perintahnya tidak sampai pada tahapan wajib. Ini juga sunnah. Adapun sunnah yang dimaksud oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu di sini adalah sunnah dari makna yang kedua, yaitu sunnah lawan dari bid'ah. Usul sunnah, maka usul sunnah adalah yusiru huna ilal ususi wa ilal qawa'idil azimati allati 'alaiha madar sunnah wa hiya usul allati mayyazat ahlu sunnati an ghairihim. Maka yang dimaksud dengan usul sunnah adalah pokok atau pondasi yang dia merupakan suatu kaedah yang besar yang mencakup padanya sunnah yang dia merupakan sesuatu yang akan membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul bidah. Maka usul sunnah ini adalah suatu pondasi, suatu pokok atau suatu timbangan yang dengannya kita akan membedakan. Seseorang bisa mengetahui yang mana ahlus sunnah dan yang mana yang bukan termasuk ahlus sunnah. Dan kaidah ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dia terkadang berupa kaidah-kaidah yang bersifat umum. Terkadang pula dia berupa kaidah-kaidah yang bersifat pokok dari keimanan, baik itu iman kepada Allah, iman kepada takdir Allah, iman kepada nama-nama dan sifat Allah. Begitu juga terkadang dia berisikan tentang pokok-pokok manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yang mana dengannya seorang dapat bisa membedakan antara manhaj ahlu sunnah dan manhaj lainnya. Seperti misalnya bagaimana bermuamalah dengan penguasa, bagaimana apabila terdapat perselisihan pendapat, kemudian bagaimana ahlu sunnah dalam memandang debat, kemudian bagaimana ahlu sunnah memandang para sahabat Nabi, kemudian bagaimana para ahlu sunnah memandang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat,
Maka ini semua jamaah milik Allah tabaraka wa taala merupakan usul, merupakan pokok yang harus diketahui seseorang, yang dengannya dia akan dapat membedakan orang itu berada di atas sunnah Nabi, ahlus sunnah, atau telah menyimpang dari sunnah. Usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dolalatun. Kana manhaju ahlu sunnah mutamayyizan an ghairihi minal manahijil ukhra lihadzal usul azim wa huwa at-tamassuku bima kana alaihi ashabur rasul. Dan inilah kaidah pertama jamaah milik Allah tabaraka wa taala, yang dia merupakan pembeda yang paling utama, kaidah yang paling besar. Kaidah yang pertama ini adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabur rasul, yaitu berpegang teguh dengan apa yang ada padanya para sahabat Rasul. Maka kita bisa menilai seorang itu dia ahlu sunnah atau bukan dengan bagaimana mereka memandang para sahabat. Mau tidak mereka berpendapat sesuai dengan pendapatnya para sahabat? Mau tidak mereka rujuk dengan pemahamannya para sahabat? Ini yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah mengatakan ciri yang pertama yang membedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan yang selainnya dari ahlul bidah, beliau rahimahullahu ta'ala anhu tidak mengatakan bahwasanya ciri yang utama dari ahlu sunnah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Imam Ahmad tidak membawakan ciri yang pertama yang membedakan antara ahlu sunnah dengan yang menyisi sunnah Nabi yang mulia SAW. Imam Ahmad tidak membawakan orang itu berpegang atau tidaknya dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Hal ini dikarenakan setiap firqah yang menyimpang itu, yang dia menyimpang dari kebenaran, semuanya mengatakan saya di atas Al-Quran, saya di atas hadis. Ini Al-Qur'annya, ini sunnahnya. Oleh sebab itu Imam Ahmad tidak membawakan ini sebagai sebab yang utama, yang pertama. Kenapa? Karena bisa kita lihat di luar sana semuanya, bahkan ya Ahmadiyah yang saja sudah jelas-jelas sekali sesat, ya dia membawakan dalil dari Al-Qur'an. Ya, hampir semua firqah, kelompok-kelompok yang ada yang menyimpang dari siratil mustaqim, mereka semua ada membawakan dalil. Semuanya ada membawakan Al-Quran, semuanya ada membawakan hadis. Akan tapi yang menjadi pembeda adalah bagaimana cara mereka memahami Al-Quran tersebut dan bagaimana cara mereka memahami hadis-hadis Nabi yang mereka bawakan tadi. Oleh sebab itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjadikan kaidah yang pertama ini adalah kaidah yang paling urgen, yang harus diketahui oleh setiap ahlu sunnah untuk dapat melihat dan membedakan antara ahlu sunnah dengan selainnya, yaitu seberapa kuat orang tersebut mau berpegang teguh dengan para sahabat. Inilah jamaah milik Allah tabaraka wa taala, ya kaidah yang pertama yang tentu
setelah taufik dari Allah Taala tentunya, yang dengan memahami kaidah yang pertama ini seseorang akan mampu untuk memahami agama Islam dengan lebih baik, dengan benar, yang dengannya dia dapat membedakan pemahaman-pemahaman yang benar dan pemahaman-pemahaman yang salah dan menyimpang, yang dengannya dia dapat lebih selektif dalam mengambil ilmu, mengambil rujukan, yang dengannya dia tidak akan terjerembab dalam suatu firqah kesesatan. Ini adalah kaidah yang pertama, kaidah yang besar sekali, at-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita azan dulu, insyaallah akan dilanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan dars kita dari pembahasan kitab Usul Sunnah li Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Tadi kita telah sampaikan bahwasanya kaidah yang pertama yaitu at-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kaidah yang penting, kaidah yang pokok, yang dengannya seorang ahlu sunnah dia bisa mengambil sikap, yang dengannya seorang ahlu sunnah dapat melihat bagaimana pemahaman suatu kelompok sehingga dia tidak jatuh dalam pemahaman yang menyimpang dalam memahami agama Islam tersebut. Maka hendaklah seseorang itu jadikan para sahabat ini, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, ini sebagai tolak ukur mereka. Hendaklah mereka berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat tersebut, yang dengannya mereka akan jauh dari penyimpangan-penyimpangan, yang dengannya mereka akan jauh dari kesesatan dalam memahami agama. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau rahimahullah mengatakan sebab seseorang itu menyimpang ada dua. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu, tidaklah orang menyimpang dari siratul mustaqim melainkan dikarenakan dua sebab. Imma an yustadalla bima laysa bid-dalil wa imma an yukhti'a fi fahmid dalil. Yang pertama adalah dikarenakan mereka tidak mengambil sumber tersebut dari Al-Quran dan dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang mengambil tidak dari Al-Quran, apabila seseorang tidak mengambil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sesat dan menyimpang dalam agama ini. Dia mengambil tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala dari selain sumber ini, dari dua sumber yang ditinggalkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Padahal Nabi yang mulia SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian syai'ain, dua perkara, yang mana apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi yang mulia SAW. Maka sebab yang pertama yang menjadikan orang banyak sesat, banyak menyimpang dari jalan kebenaran adalah mereka tidak mau mengambil dari Al-Quran dan tidak mau mengambil dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa imma an yukhti'a fi fahmid dalil. Adapun sebab yang kedua adalah yang menjadikan seseorang itu menyimpang dari jalan kebenaran, dia salah dalam memahami dalil. Sebab yang pertama, dia tidak mau mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sebab sesatnya seseorang adalah dia salah dalam memahami dalil tersebut. Walaupun dia ngambilnya dari Al-Quran, walaupun dia ngambilnya dari hadis Nabi yang mulia SAW. Hadisnya sahih tidak? Hadisnya sahih. Bahkan hadis mutawatir misalnya. Ayatnya benar, tidak? Ayatnya benar. Akan tetapi ternyata dia salah dalam memahami maksud ayat tersebut. Dia salah dalam memahami maksud hadis tersebut, sehingga dia pun sesat, menyimpang dari jalan kebenaran. Maka barang siapa yang dia tidak mengambil dari sumber terbaik, dia tidak mengambil dari Al-Quranul Karim, tidak mengambil
dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menyimpang dikarenakan sebab yang pertama, dikarenakan mereka tidak mengambil dari sumber yang otentik, yang benar, yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian barang siapa yang mereka tidak memahami dalil tadi sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, yang mereka tidak mau memahami hadis-hadis Nabi, tidak mau memahami Al-Quranul Karim sesuai dengan pemahamannya murid-murid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan pengajaran langsung dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan salah dalam memahami dalil, dan dia akan jatuh kepada kesalahan yang kedua tadi, yaitu salah dalam memahami dalil. Maka kaidah ini kembali kita ingatkan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, at-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah kaedah pokok, kaedah yang besar, kaedah yang benar-benar harus kita pegang sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal dunia akhir. Ini harus kita pegang nih kaedah ini. Kenapa kaedah ini yang bisa membedakan antara ahlu sunnah dan yang selainnya, apalagi pada akhir zaman seperti sekarang ini? Betapa banyak dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam, betapa banyak dai-dai yang menyuruh kepada kelompok-kelompok, kepada firqah-firqah mereka. Dan setiap kelompok tadi menyerukan membawakan Al-Quran, membawakan hadis. Maka apabila seorang yang tidak memiliki dasar, dia tidak memiliki pegangan, tidak memiliki kaedah, pegangan untuk membedakan antara suatu kelompok yang benar dan kelompok yang sesat, maka dia akan dikhawatirkan jatuh ke dalam kesesatan tanpa dia sadari. Makanya sebagian orang bingung, ini kok agama Islam terpecah belah ya? Kok ini ada kelompok A, ada kelompok B, dan masing-masing dari mereka tidak akur. Padahal semuanya ada bawa dalil. Kelompok A ada bawa dalil dari Al-Quran, B juga ada dari Al-Quran, dari hadis Nabi pun ada ya. Ini kok ternyata pemahaman mereka beda-beda. Lalu yang mana yang benar, yang mana salah? Orang awam yang dia tidak pernah belajar, yang dia merasa cukup dengan ilmu yang telah dia miliki, dia tidak ingin mencari kebenaran, maka dia akan bingung. Namun jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, apabila kita mengetahui kaedah ini, kaedah yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, maka setidaknya kita akan memiliki timbangan. Oh, ini ternyata oke, taib, ada dalilnya. Kita cek, oh benar ini dalilnya dari Al-Quranul Karim. Dia katakan dalam Quran surah Al-Baqarah, dalam Quran surah Al-Imran ayat sekian, cek nih, oh benar. Maka kita lihat bagaimana tafsiran para salaf tentang ayat ini. Ya, kita cek nih, benar enggak nih maksudnya seperti apa yang dia katakan ya. Dan rata-rata firqah-firqah sesat jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, ya mereka apa? Menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat ya, karena di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat ya. Adapun ya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit ini, mereka senantiasa membawakan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang orang tidak faham tuh maknanya, harus merujuk dulu kepada kitab-kitab tafsir ya, kalau tidak maka dia akan salah dalam memahami ya. Masalahnya tadi, orang ini mereka tidak mau rujuk, mereka tidak mau melihat, coba lihat bagaimana tafsir At-Tabari, lihat bagaimana tafsir Ibnu Katsir ya, rujuk benar tidak nih pemahaman yang dia sampaikan tadi. Kalau seandainya ternyata pemahamannya tidak sama dengan pemahaman para salaf, oh ternyata pemahaman mereka terhadap suatu ayat ini yang dia sampaikan ternyata tidak sama nih dengan apa yang difahami oleh Abu Bakar, tidak sama dengan apa yang dipahami oleh Umar, tidak sama dengan apa yang dipahami oleh Utsman, begitu pula tidak sama dengan apa yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib
Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zubair, Tolhah, dan para sahabat-sahabat yang lainnya, maka jelas ini adalah pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang. Contoh misalnya, Allah Taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Mohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Maka datang seorang jahil mengatakan yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah jalan Trans Kalimantan. Kenapa? Itu Ana sudah melewati jalan itu dan jalan itu lurus sekali. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nih fotonya jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Ya. Maka orang yang jahil, yang tidak tahu, tidak paham, oh gitu ya. Lihat di terjemahan Al-Quran, terjemahan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Oh ini benar nih fotonya jalan yang lurus. Lurus benar jalannya. Oh ini rupanya ya maksud jalan yang lurus, jalan Trans Kalimantan. Datang tafsir A. Kemudian ada lagi tafsir B. Datang lagi yang oh salah itu. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah jalan Ayani 2. Lurus jalannya itu. Ya. Tahunya dari mana antum lihat nih Google Map gitu kan? Itu lurus tuh. Kurang lurus apa lagi? Ya. Maka kalau seperti ini jamaah yang Allah Taala akan muncul banyak sekali tafsir. Setiap orang boleh mentafsirkan. Nah, masalahnya nanti siapa yang benar gitu kan? Tafsir siapa yang mau diambil? Ya. Maka seperti inilah awal penyimpangan tersebut. Mereka membawakan dalil, kemudian mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, mereka bawa ayat-ayat dari Al-Quranul Karim, bawa hadis-hadis Nabi, mereka fahami sesuai dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Dan ini banyak sekali jamaah yang mulia Allah Taala. Ini yang menjadi sumber penyimpangan tersebut. Kalau seandainya mereka mau rujuk kepada para salafun saleh, mereka buka tuh tafsir Ibnu Katsir. Oh apa sih yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Lihat. Oh ternyata kata Ibnu Abbas seperti ini ya. Udahlah ikut. Ya. Kenapa? Ini Ibnu Abbas, orang yang didoakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk dapat menjadi seorang yang alim terhadap tafsir. Siapa Ibnu Abbas? Udahlah kita ikut saja pemahaman Ibnu Abbas. Oh Ibnu Mas'ud mengatakan seperti ini. Udah ikut Ibnu Mas'ud. Ya, ngikut kepada pemahaman salaf, ngikut kepada pemahaman para sahabat. Udah kita walaupun jamaah yang Allah Taala setinggi apapun pendidikan kita, ya, saya ini sudah doktor, saya ini sudah profesor, masa saya mau ngikut sih tafsirnya Bilal? Siapa itu Bilal? Memang Bilal pendidikannya sampai mana? Udah berapa tahun kuliah, tidak ada gelarnya. Masa saya mau ikut pemahamannya siapa Zaid bin Harithah misalnya, atau masa saya mau ikut pemahamannya Tolhah, mau ikut pemahamannya Ibnu Mas'ud? Masa saya ikut pemahamannya Abu Hurairah sih? Abu Hurairah itu kan ya dia aja kerjanya apa? Pendidikannya sampai mana? SD aja tidak lulus. Oh itu sahabatnya tidak bisa baca. Saya bisa 9 bahasa. Aduh. Ya, akhirnya apa? Mereka rendahkan para sahabat Nabi. Mereka anggap diri mereka lebih cerdas, lebih pintar. Akhirnya mereka menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Ini jamaah milik Allah Taala. Karena sebagian orang memang seperti itu. Mereka sesat dalam memahami agama dikarenakan mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para salaf. Mereka menganggap diri mereka sudah tinggi, bahkan mereka lebih alim. Mereka anggap diri mereka lebih pintar dari para sahabat Nabi. Dan ini yang nantinya akan menjadi biang kesesatan demi kesesatan yang ada. Yaitu tadi mereka menyimpang dari kaedah yang mulia ini.
kaidah at-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Syiah Rafidhah. Antum tahu Syiah Rafidhah? Mereka yang mengkafirkan para sahabat Nabi. Mereka laknat tuh Abu Bakar. Mereka laknat Umar. Ya, para sahabat dilaknatnya. Bahkan ibunda kita Aisyah mereka laknat. Ya, semoga Allah tabaraka wa taala melaknat orang-orang yang melaknat sahabat Nabi. Ya, mereka ini orang-orang ya, Syiah Rafidhah, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Ya, mereka kafirkan sahabat Nabi. Padahal Allah tabaraka wa taala ridho kepada para sahabat. Dan mereka pun ridho kepada Allah tabaraka wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho, mereka kafirkan. Ini orang-orang Syiah jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Mereka tidak mau mengambil agama ini dari para sahabat, tidak mau. Bagaimana mereka mau ngambilnya? Orang itu dikafirkan semua sama mereka. Bahkan mereka katakan para sahabat udah menyimpang. Para sahabat ini udah murtad. Kecuali hanya sedikit sekali. Bahkan mereka ini orang-orang Syiah, mereka membangun agama mereka dengan pondasi utama, yaitu menyisihi para sahabat. Ya, maka sungguh-sungguh pemikirannya adalah pemikiran yang sesat. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau memahami agama Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jelaslah bagi kita, pemahaman yang seperti ini, pemahaman Syiah ini adalah pemahaman yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memahami hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, dan ini termaktub dalam kitab-kitab mereka. Ulama-ulama mereka mengatakan seperti itu. Ya, kalau misalnya antum dapati, oh enggak kok, enggak seperti itu Syiah, itu mereka taqiyah. Ya, lihat aja di kitab-kitab mereka. Ya. Ini kalau mereka lemah seperti itu. Ya, orang-orang munafik itu kan muncul pada saat keadaan Islam kuat. Kalau Islam lemah, udah tuh lihat bagaimana di Iran. Ya. Bagaimana mereka melaknat para sahabat Nabi. Kemudian kita lihat juga orang-orang Khawarij pun seperti itu. Di saat mereka menyelisihi para sahabat, maka mereka sesat. Walaupun mereka adalah orang-orang yang sangat semangat sekali dalam beribadah. Orang-orang Khawarij ini, jamaah yang Allah tabaraka wa taala, barakallahu fi wa fikum, adalah orang-orang yang mereka gemar sekali untuk beribadah, suka untuk beramal, ya. Suka membaca Al-Quran, suka sholat, ya. Subhanallah, suka belajar gitu kan, baca Al-Quran tuh suka sekali. Tapi mereka tidak mau memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat. Mereka baca aja, tapi tidak mau memahami Al-Quran ini sebagaimana apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Oleh sebab itu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirihim. Mereka orang-orang Khawarij ini membaca Al-Qur'anul Karim, akan tetapi Al-Quran itu tidak melewati apa? Kerongkongan-kerongkongan mereka, tidak lewat tenggorokan-tenggorokan mereka. Baca aja Quran, tapi tadi Al-Quran tidak memberikan manfaat bagi mereka, jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bekas bagi mereka. Ya. Tidak memberikan asar bagi hati-hati mereka. Baca aja Al-Quran. Makanya jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, kita baca Al-Quran, ya, itu hendaklah kita mengharapkan agar kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Bukan cuma sekedar baca, ya, sekedar baca tanpa ingin tahu maknanya. Baca Al-Quran bagus enggak? Bagus. Ya, subhanallah, siapa yang mengatakan baca Al-Quran itu adalah perkara yang buruk? Enggak ada. Sepakat kita semuanya. Baca Al-Quran itu memiliki keutamaan yang besar sekali.
Bahkan setiap huruf mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Taala. Silakan baca Al-Quran gitu kan. Perbanyak baca Al-Quran. Namun jangan stop sampai di sini. Jangan berhenti sampai hanya sekedar membaca saja. Ya. Membaca Al-Quran baik. Tapi hendaklah kita coba fahami, kita tadaburi. Bukankah Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Taala untuk kita Untuk kita amalkan. Untuk kita tadaburi. Ya. Untuk kita tadaburi isinya, maknanya, kemudian kita amalkan. Ini orang-orang Khawarij. Orang-orang yang mereka sangat gemar membaca Al-Quran. Akan tapi ternyata Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Tidak lewat. Cuman baca saja. Hendak memberikan bekas bagi hati-hati mereka. Oleh sebab itu jamaah yang Allah Taala, walaupun orang-orang Khawarij ini waroknya luar biasa sekali, ya, mereka memandang rendah terhadap dunia. Tidak ada apa-apanya dunia itu. Mereka tidak butuh dunia, orang-orang Khawarij ini. Bahkan Rasul yang mulia SAW menggambarkan tentang bagaimana kejuhutan mereka. Nabi yang mulia SAW mengatakan, yahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan memandang rendah salat-salat kalian dibandingkan dengan salat-salatnya orang Khawarij. Ya, salat kalian itu tidak ada apa-apa. Siapa kalian ini? Para sahabat, bukan salatnya antum. Ya. Ini sholatnya para sahabat ini. Yang subhanallah antum lihat para sahabat itu sholatnya luar biasa. Ada di antara mereka yang tertancap anak panah waktu perang. Kapan dia minta lepaskan? Waktu sholat. Dia sholat kemudian minta dilepaskan waktu sholat. Kenapa? Karena mereka sedang khusyuk menghadap Allah Taala. Kalau kita sholat ada semut lewat, ya udah tidak tenang. Baru semut lewat itu. Apalagi kalau tikus lewat, ya sudah meloncat. Subhanallah. Ya, ini para sahabat jamaah milik Allah Taala. Kalian wahai para sahabat, ini kalau melihat membandingkan solat kalian dengan solatnya orang-orang Khawarij itu tidak ada apa-apanya. Ya, enteng solat kalian itu. Ya. Kalau kalian bandingkan puasa kalian dengan puasanya orang Khawarij, tidak ada apa-apanya. Ini subhanallah menggambarkan kepada kita betapa luar biasa semangatnya mereka dalam beramal jamaah. Ya, luar biasa. Ya. Akan tapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad mensifati mereka dengan yamruquna minad dini muraqas sahmi minar romiyah. Yang mana Nabi yang mulia selalu mengatakan bahwasanya mereka keluar dari agama seperti halnya anak panah meluncur dari busurnya. Subhanallah. Padahal sholatnya kencang. Ya, padahal baca Qur'annya luar biasa. Para sahabat aja tidak ada apa-apanya, apalagi kita jamaah. Ya, tapi mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Subhanallah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah tidak lain dikarenakan mereka tidak mau mengambil agama ini dari para sahabat. Ya. Sebabnya adalah mereka tidak mau memahami agama Islam, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memahami hadis-hadis Nabi yang mulia SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Akhirnya habis tuh sholatnya, ya. Puasanya. Ya subhanallah. Kenapa? Karena sebab ini jamaah. Ya, karena mereka tidak mau berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat. Bahkan mereka kafirkan para sahabat. Mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka kafirkan Tolhah, mereka kafirkan Jubair. Ya. Akhirnya mereka pun sesat, menyimpang dari kebenaran. Begitu juga dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, Ahlul Kalam, yang mereka ini semuanya mendewakan akal-akal mereka. Mereka tidak mau
mengambil rujukan dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka pun menyimpang dikarenakan sebab yang pertama, yaitu mereka tidak mau mengambil dari sumber yang otentik, yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis. Mereka mengambil dari filsafat misalnya, mengambil dari ilmu kalam, maka mereka menyimpang. Begitu juga dengan Fatimiyah, yang mana mereka ini adalah seburuk-buruknya firqah yang menggabungkan dua keburukan. Yang pertama adalah mereka menolak Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka juga menolak pemahaman para sahabat. Mereka tidak mau memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka para sahabat yang mereka sebagian mereka kafirkan. Begitu juga dengan Batiniyah, yang Batiniyah ini, firqah Batiniyah ini muncul tahun 200 hingga 300 Hijriah. Yang mereka menafsirkan dalil sangat jauh sekali dari tafsir yang benar. Mereka tidak mau memahami dalil sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Akhirnya mereka pun menyimpang. Maka kaidah ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, at-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah kaidah yang agung, yang besar, yang harus kalian pegang, yang harus kita pegang benar-benar. Addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Ya. Pertahankan, oh ini prinsip saya ini. Sampaikan ini kepada orang-orang dekat kita. Tips agar tidak tips agar kita tidak menyimpang dari pemahaman yang benar dalam memahami agama yang mulia ini. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, para ulama mereka senantiasa mencukupkan diri mereka dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim dengan mengumpulkan perkataan dan perkataan dari para salafuna saleh. Ya, para ulama itu mencukupkan kitab-kitab tafsir mereka dengan aqwalus salaf, dengan perkataan-perkataan para sahabat, dengan perkataan-perkataan para tabi'in. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang digelari dengan Imam Mufassirin, ya, imamnya para ahli tafsir. Bagaimana metode kitab tafsirnya? Yaitu beliau rahimahullahu ta'ala menyusun dalam tafsirnya ini perkataan-perkataan para salaf, perkataan-perkataan para sahabat dan para tabi'in tentang ayat tersebut. Ada suatu ayat, maka di komentari ditulis, oh ini berkata Abu Bakar seperti ini, berkata Umar, berkata Utsman, berkata Ali, berkata Ibnu Abbas, berkata Mujahid, berkata Qatadah, berkata Ikrimah. Subhanallah. Ya. Dari apa? Dari aqwalus salaf. Dari perkataan-perkataan para salafuna salih. Dan begitu juga ulama-ulama yang datang setelah beliau rahimahullahu ta'ala anhu, dari para mufassirin hingga hari ini, mereka senantiasa berpegang teguh dengan kaidah ini, at-tamassuku bima kana alaihi ashabur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli tafsir, para imam mufassirin, mereka menjadikan manhaj dalam memahami agama Allah, dalam mentafsirkan Al-Qur'anul Karim, memahami hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka bahas, mereka ambil dari rujukan yang direkomendasikan siapa? Para sahabat. Dari rujukan yang benar, mereka kembalikan kepada para salaf, para sahabat, para tabi'in. Hingga hari ini jamaah mereka Allah tabaraka wa ta'ala, mereka senantiasa rujuk, dan ini adalah istimewanya manhaj salaf. Apa istimewa manhaj salaf? Udah, kita tinggal mengikuti aja para salafun salih. Antum tidak perlu berkreasi lagi, udah. Ya, agama sudah sempurna. Antum cukup ingin menyampaikan misalnya, ya, makna dari suatu ayat Al-Quran, tinggal antum buka tafsirnya. Oh ini loh ayat ini,
ini yang disampaikan Abu Bakar tentang ayat ini. Ini yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya udah, saya ngikut saja. Saya cuma nyampaikan. Tidak perlu, oh ini saya nyampaikan seperti ini. Ngapain lagi antum? Udah siapa antum gitu kan? Cukuplah kita